Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Pertama, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertemu kembali, bermuajah kembali dalam satu momen, yaitu momen bulan Ramadan yang mulia ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menuntun kita minal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, sehingga kita bisa menikmati iman dan takwa kita sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan momentum bulan Ramadan ini kita senantiasa ditambahkan iman kita, ditambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan mengutip beberapa keutamaan di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena kita ketahui bahwa kewajiban membaca Al-Quran bagi setiap orang mukmin, setiap orang mukmin itu wajib kita tahu, dan kita mengimani, terus kemudian kita mempelajari, terus kemudian mengamalkan. Itu salah satu dari kita menerapkan perilaku kita terhadap perintah-perintah Allah melalui kita cinta kepada Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan lebih semangat kembali, lebih apresiasikan kembali diri kita untuk mendorong diri kita untuk lebih semangat kembali membaca Al-Quran di bulan-bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini salah satunya menjadikan orang itu menjadi orang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan di dalam satu hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang membaca Al-Quran dan mengamalkan. Jadi di situ dijelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dilanjutkan dengan pengamalan kita, pengaplikasian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Nabi berkata, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Nah, di dalam arti hadis ini, orang yang suka membaca Al-Quran, yang cinta terhadap Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, insya Allah nanti akan senantiasa ditemani oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan malaikat Allah, insya Allah diri kita akan terjaga dari perbuatan dosa kecil ataupun besar, dan mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di lain hadis juga diterangkan bahwasanya walladzi yaqra'ul Qur'an
wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakur lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, kesulitan dan merasakan berat dalam membaca, maka mendapatkan 2 pahala. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya di dalam hadis ini ada 2 pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca dalam kesulitan membacanya. Yang kesulitan saja itu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ya. Membaca Al-Quran di pahala 1, terus kemudian yang kedua pahalanya adalah kesulitan dalam membaca, merasa sulit. Makanya kita sebagai umat muslim, bukan berarti karena kita tidak tahu membaca Al-Quran kemudian kita putus asa untuk tidak belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran terbata-bata, berhati-hati dalam membacanya, tidak lancar ataupun tidak fasih dan lain sebagainya, akan tetapi kita semangat untuk ingin mengetahui tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan bacaan-bacaan Al-Quran itu sendiri, karena itu merupakan kitabullah, kalamullah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya untuk diteruskan kepada kita semua sebagai umatnya, sebagai petunjuk pula kepada kita agar kita senantiasa dijadikan umat yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Para pemirsa, inilah keutamaan-keutamaan yang perlu kita ketahui membaca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan. Itu apalagi di dalam bulan Ramadan ini, di bulan momentum yang sangat mulia ini, maka pahalanya pun juga akan dilipat gandakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, keutamaan-keutamaan di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah sebagai syafaat nanti di hari kiamat. Bukan hanya kita mendapatkan pertolongan dari hal-hal ibadah yang pernah kita lakukan di semasa kita hidup, akan tetapi kita membaca Al-Quran itu akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Makanya dari itu, maka kita sebagai umat muslim sering-sering kalilah kita membaca Al-Quran dimanapun berada. Selagi kita sempat, selagi kita punya waktu untuk membaca Al-Quran, sempatkan kita diri kita untuk membaca Al-Quran. Karena banyak orang yang sehat, orang yang tahu, yang fasih dalam membaca Al-Quran, itu jarang sekali membuka Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang mengutamakan pekerjaan, mengutamakan karirnya, mengutamakan bisnisnya dan lain sebagainya ketimbang kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Padahal ini salah satu momen yang sangat besar sekali untuk kita sebagai umat muslim, karena di momentum ini adalah banyak pahala yang dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Karena itu mari kita semangat, kerja keras kita ditingkatkan kembali, ibadah kita lebih ditingkatkan kembali, agar senantiasa iman dan takwa kita semua bisa dijaga oleh Allah, senantiasa diberikan rahmat nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa dijadikan iman kita bisa menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin beberapa keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, penuh rahmat dan penuh maghfirah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah-ibadah lainnya. Kami sebagai narasumber di sini mohon maaf apabila ada khilaf atau salah dari saya. Mohon maaf itu pasti dari saya sendiri kalau ada salahnya, tapi kalau ada benarnya itu memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil hikmahnya, ambil barokahnya, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.